Hai, apa kabar anda semua? Ya, apa kabar? Ya, hari ini aku ingin berkongsi cerita kepada anda semua. Ini agak amat penting lah ya. Ya, anda tentu tahulah ya, kita selalu dengar ibu, kaum Adam juga mengeluh tentang sakit lutut ya. Sakit lutut ni sebenarnya bukan saja orang yang dewasa ataupun sudah lanjut usia, tapi orang muda yang baru umur 30-an, 40-an pun sudah kena sakit lutut ya. Kemungkinan kerana pemakanan mereka setiap hari ya, pola pemakanan mereka tidak teratur dan makan barang-barang yang sejuk seperti makanan yang disimpan lama dalam peti sejuk ya, seperti air yang bergas ya, ataupun tidur di tempat yang terlalu dingin ya. Jadi sakit lutut ni atau nyeri lutut ni dapat disebabkan oleh cedera pada lutut lah yang ada, disebabkan cedera lutut kerana bersukan ya. Nyeri lutut ni sering disertai dengan keluhan lutut terasa kaku gitu ya, sulit diluruskan. Jadi bila kita tidur malam yang tersedar, sukar untuk diluruskan. Ini seringlah berlaku pada sesiapa saja ya, ataupun lutut membengkak, sedikit membengkak ya. Jadi nyeri lutut ni biasanya terasa lebih hebat ya pada saat lutut digerakkan ya, seperti berbunyi gitu kan. Jadi kondisi ini boleh membuat penderitaan, kesulitan untuk berdiri ya. Tak boleh berdiri secara merta, perlu ambil sedikit masa ya, picit-picit sedikit, urut-urut sedikit baru boleh berdiri dengan betul ya. Ini pun berbahaya. Kalau tidak boleh berdiri betul gitu, jangan paksa diri ya. Duduk, relax, take your time ya. Urut, picit-picit kaki sedikit. Kasih perjalanan darah kita tu berjalan dengan baik. Mungkin kita tidur begitu lama, jadi darah kita tidak berjalan begitu sempurna lah ya. Jadi kerana lutut ni menjadi tidak stabil dan tidak kuat menyangga badan kita untuk menampung berat badan yang kita berlebihan ya. Kerana anda terlalu banyak makan nasi ya. Jadi berat badan bertambah, jadi penyebabnya sakit lutut ya. Itu dia salah satu penyebab lutut sakit adalah cedera pada lutut. Bila lutut mengalami cedera, beberapa jaringan yang menyusun lutut ya, seperti tulang rawan ataupun tulang apa sajalah dapat terganggu. Gangguan anda jaringan penyusun lutut akibat cedera boleh berupa macam-macam lah. Mungkin anda pernah terjatuh ya, ataupun misalnya macam terjatuh dari tempat duduk ya, tulang rawan anda ada sikit robek, ataupun di tulang tempurung lutut tu agak sedikit tidak betul dia punya kedudukannya, patah tulang tempurung lutut ya, tulang paha ataupun tulang kering ya. Jadi pendarahan di dalam sendi lutut itu tidak begitu lancar, berjalan dengan lancar. Jadi selain pada cedera, lutut sakit juga dapat disebabkan oleh penyakit tertentu lah ya, seperti sakit asam urat ya, sakit membengkak, infeksi pada lutut, ataupun barah ya pada penyebar ke sendi lutut. Ada juga barah lutut ya. Dia macam-macam. Jadi mengingatkan fungsinya yang cukup berat ya dalam menampung berat badan tubuh kita. Itulah kalau kita usia sudah lanjut, berhati-hati. Jangan makan nasi satu hari sampai 3-4 kali ya. Makan satu kali cukuplah ya. Sebelah malam kita makan roti saja ya, makan buah-buahan. Kalau berat badan kita berlebihan, salah satu daripada faktornya lah kita sakit lutut ya. Jadi mengingatkan fungsi yang cukup berat dalam menampung berat tubuh kita ya. Jadi sendi lutut dia rentan ya mengalami kesusahan, kerosakan, kondisi yang dapat meningkatkan risiko seorang mengalami cedera atau penyakit pada lutut hingga menyebabkan nyeri lutut ya. Antaranya macam kalau sudah duduk lama nak bangun ya, macam ini, ibu ini dia sudah duduk lama, nanti kalau mau bangun perlu bantuan daripada anaknya tu, makanya dia bawa putranya berjalan bersamanya ya. Jadi dia sudah duduk lama. Kalau ibu-ibu yang usia sudah lanjut ni makan memang ada lambat lah, slow lah ya. Jadi duduk lama sedikit. Jadi bila sudah duduk lama, jadi mau bangun agak sukar. Jadi perlu ada orang membantu ya. Jadi kerana berat badan berlebihan juga, pernah mengalami cedera lutut, kebiasaan terlebih merokok pun salah satu daripada faktornya. Jadi
pekerjaan yang mengharuskan sering berlutut ni, mengangkat benda berat ataupun melakukan aktivitas fizik yang berat seperti pekerja bangunan ataupun olahragawan, ya. Dia banyaklah sebab-sebabnya, ya, banyak sebab-sebabnya, ya, itu dia. Jadi kata orang, nyeri lutut ini dapat muncul seketika saat terjadinya cedera, ya, atau muncul secara bertahap-tahap dan memburuk seiring waktu kita duduk lama pun, ya, di kantor menghadap komputer pun. Itu pun salah satu sebabnya, ya, daripada lutut sehinggalah ke pinggang kita. Itu orang-orang muda pun yang ada kenal, lebih-lebih lagi duduk lama di tempat yang berhawa dingin, ya. Jadi tingkat keparahan nyeri juga boleh berbeza-beza tergantung kepada penyebabnya, ya. Jadi beberapa gejala yang dapat menyertai nyeri lutut adalah lutut terasa kaku, ya, lutut ternampak kemerahan, bengkak sedikit dan terasa hangat, lutut terasa lemah, ya, berdiri lama agak lemah, tidak stabil, serta kulit serta sulit untuk diluruskan. Lebih-lebih lagi kita baru bangun tidur, ya, ataupun tersedar malam kita nak lunjurkan kaki agak sedikit masalah, tapi kerana mesti dipaksa, luruskan, jangan diikutkan, nanti dia akan terus kaku begitu, ya. Pelan-pelan, picit-picit pelan-pelan, ya. Jadi lutut mengeluarkan suara, nanti lututnya terbunyilah seperti bunyi kata orang bunyi pintu yang sudah berkarat lah, ya. Ya, anda lihat pada kaki ibu yang tadi itu, ya, kakinya sudah mula membengkak. Tentu sekali sakit, ya. Ya, itu dia. Ya, kebiasaannya, ya, terjadi pada golongan yang sudah lanjut usia lah, ya. Kalau sakit sendi-sendi begini, ya, sakit lutut, ya. Akibatnya daripada faktor penuaan, ya, sakit lutut, apa kata orang, kronik ini berlaku secara perlahan, ya. Jadi selama bertahun-tahun namanya. Jadi sel-sel di sendi lutut mengalami proses yang perlahan demi perlahan, dia terasa sakitnya, iaitu badan tidak dapat diperbarui, ya. Badan kita ni mana boleh ditukar-tukar ganti, kan. Jadi sel lutut ni yang semakin rosak, ya, secepat waktu muda, ya, remaja dahulu, akibatnya sendi tidak dapat berfungsi, ya, secara optimal, dan bila berjalan akan rasa sakit semakin dibiarkan, ya. Jadi biasanya, semakin sakit ataupun parah sakit lutut ni yang kronik, juga berlaku disebabkan penyakit urat saraf kita, ya. Jadi penyakit dalam badan seperti pembengkakan ataupun gout, lama kelamaan menyebabkan kristal tajam berkumpul di dalam sendi lutut. Jadi sikit demi sedikit lah dia bercampur, dia berkumpul mengikut usia kita lah, kan. Jadi sehingga menyebabkan kesakitan. Sebab itu kadang-kadang sendi ada yang bengkak keras, itu ada yang uric acid, dan dari gout yang telah memendap, dia memendap dalam sendi kita, ya, dia berkumpul lah, ya. Tapi anda semua jangan salah faham, bukan semua orang yang usia lanjut kena, orang muda pun ada kena. Ya, aku ada rakan-rakan yang masih muda, ya, dia terkena sakit sendi juga, ya. Usianya baru sekitar menjangkau 40-an. Ya, yang usianya baru menjangkau 40-an, ya, sering sakit-sakit lutut, ya. Jadi di sini aku ingin menyarankan, ya, dengar baik-baik, ya. Apa anda, jadi siapa yang mengalami sakit lutut, kurangkanlah makan nasi, kurangkan makan nasi. Beras, kalau dapat beras yang beras yang dibuat nasi biryani tu, beras bati, ya, itu okey, ya. Dia kurang berkanji, ya. Jadi jangan minum air minuman yang ada gasnya, ya, kerana air yang dalam can ni yang terjual di pasar raya ni, ada di antaranya minuman tu dicampur dengan ibu gula, ya. Ibu gula ni memang bahaya sekali, ya. Jadi hindarkan makanan laut, ya, seperti udang dan ketam, kerang. Ini semua pun boleh berpunca sakit kaki, juga sakit lutut, ya. Ini kadang-kadang bengkak, ya. Jadi hindarkan lagi satu, beras pulut. Anda tahu pulut, ya. Hindarkan. Kalau anda ada sakit kaki, jangan makan pulut, ya. Pulut dihindarkan. Jadi
Minuman seperti teh kopi tu atau teh ataupun kopi jangan sesekali disimpankan dalam peti sejuk. Ya, lepas kamu simpan 1 hari kemudian kamu minum. Ini juga salah satu di antaranya berpunca anda akan terkena sakit lutut. Ya, aku ingin menyarankan di sini anda cuba tukar pula minuman anda. Ya, anda cuba dapatkan lengkuas. Nanti di sini nanti akan aku tunjukkan ya. Anda dapatkan lengkuas ya. Lengkuas tu direbus, diminum, taruh sedikit madu ya. Lengkuas tu anda minum ya. Kemudian anda sapu juga di kepala lutut anda, di bawah lutut anda itu yang tepat lipat kaki tu ada sapu ya. Lepas itu anda gosok-gosokkan lengkuas tu ya. Hari-hari bikin. Lengkuas tu diminum. Bagus sekali ya kalau anda mengidap sakit lutut. Tapi anda kena berpantanglah kalau anda sudah minum lengkuas yang hangat-hangat itu. Janganlah minum air sejuk seperti kopi teh yang disimpan dalam peti sejuk. Anda campur, tidak boleh. Teh susu jangan sekali anda simpan dalam peti ais, anda akan kena sakit lutut juga ya. Jadi bila anda sudah minum air lengkuas yang aku katakan tadi, anda haruslah berpantang. Ya, aku akan tunjuk bentuk lengkuas macam mana. Mungkin ada yang tak tahu lengkuas tu apa ya. Okey, yang ini anda lihat adalah makanan laut yang cuba anda elakkan ya. Elakkan makanan laut ya kalau anda sakit lutut. Ini lengkuas. Ya, ini lengkuas ya. Anda rebus ya. Anda minum airnya dan sapu di lutut ya. Sapu di kepala lutut dan di bawah lutut juga ya. Anda sapukan ya. Beras pulut ni dielakkan. Hindarkan beras pulut. Hindarkan makanan laut ya. Ya. Hindarkan udang-udang ni semua ya. Ya, lengkuas okey, bagus untuk orang yang sakit lutut ya. Diamalkan. Selain pada minum, anda sapu. Tapi anda sapu bukan gunakan air yang rebus. Anda gunakan lengkuas yang anda titikkan tu. Kemudian anda sapukan kepala lutut dan bawah lutut tu anda sapukan. Bagus ya. Lengkuas bagus untuk orang yang sakit lutut, sendi-sendi lutut. Ini di antara caranya untuk menjaga kesihatan lutut anda ya. Pulut tu semua jangan dimakan. Ya, setakat inilah dulu ya perkongsian ceritaku tentang cara untuk menjaga sakit sendi lutut ya. Cara-cara menghindar